Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah MacBook. Kita lihat dulu untuk serial numbernya. Ini adalah MacBook A1466 ya, A1466. Dan untuk permasalahan di MacBook ini adalah dia tidak bisa booting ya, jadi ketika kita nyalakan dia hanya muncul logo folder ya dengan tanda tanya. Nah, ini kita nyalakan dulu, kita cek logo Apple sudah menyala, sudah muncul. Kemudian kita perhatikan untuk di screennya. Nah, ini mohon maaf ya, saya balik dulu. Oke, diperhatikan setelah muncul logo Apple ini akan ada muncul logo folder ya dengan tanda tanya. Nah, seperti itu ya, dia muncul logo folder dengan tanda tanya di bagian tengah. Ini nggak bisa dinaikin ya brightness-nya ya. Coba saya bersihkan dulu biar lebih jelas. Ternyata sama saja ya, tidak ngaruh dibersihkan. Oke, nah di situ bisa diperhatikan ada muncul logo folder dengan tanda tanya di situ. Itu menandakan bahwa ada permasalahan di bagian penyimpanan atau memorinya. Dan ini user juga sudah menyampaikan sudah dicoba untuk install ulang tapi tidak kedetek ya. Dalam artian untuk penyimpanan storage-nya itu atau SSD-nya itu tidak terdeteksi sama sekali. Oke, kita akan coba bongkar dulu back cover-nya. Kita akan tes dengan SSD yang lain. Untuk pembongkaran kita menggunakan obeng Phillips screw ya. Jadi bukan obeng plus tapi Phillips screw yang bintang 6. Oke, nah bisa diperhatikan di situ saya melihat ada yang janggal ya. Jadi SSD yang digunakan itu bukan SSD originalnya. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di situ di bagian slot SSD-nya. Nah, ini ya. Ini bukan SSD originalnya. Kalau originalnya nanti seperti ini. Nah, bentuknya hitam dan dia lebih besar daripada SSD NVMe. Nah, dia untuk laptopnya dia menggunakan SSD yang biasa seperti ini ya SSD NVMe. Oke, di sini kita akan cek dulu ya, kita lepas. Dan sebelum kita lepas SSD-nya, kita mesti melepas di soket baterainya. Jadi kalau berurusan dengan mesin, sebisa mungkin jangan sampai ada arus listrik yang masuk ke motherboard. Nah, kalau baterai sudah dilepas, baru kita akan copot SSD-nya ini. Oke, ini SSD NVMe-nya. Jadi dia menggunakan semacam adapter untuk bisa terbaca ya ke motherboardnya. Jadi ini adapternya seperti ini. Dan biasanya digunakan motherboard itu kalau misalkan dia pengen menambah kapasitasnya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk SSD yang lama ini 512 GB, sedangkan originalnya itu dia hanya 128 GB saja ini. Ya, tapi walaupun kapasitasnya lebih besar yang NVMe, tapi harganya lebih mahal yang originalnya. Oke, ini kita tes dulu dengan menggunakan SSD milik saya. Dan ini di dalamnya sudah ada macOS ya. Jadi nanti kalau misalkan permasalahannya di SSD, otomatis dia bisa booting dengan SSD originalnya ini. Oke, kalau sudah kita pasang juga untuk soket baterainya. Oke, baru kita akan tes nyala. Oke, kita nyalakan. Ini bootingnya agak lama sedikit ya. Nah, oke, bisa teman-teman perhatikan untuk di bagian tengah di situ ada loading bar-nya yang menandakan SSD terbaca di situ. Ini kemungkinan besar, nah ya bisa dilihat ya, memang
Saya sudah menduga ini SSD yang bermasalah. Jadi ketika kita menggunakan SSD yang sehat, SSD yang normal, ini terbaca ya, dia sudah bisa menampilkan gambar di sini. Oke, ini kita matikan dan kita akan ganti dengan SSD yang baru. Oke, untuk SSD-nya kita akan lepas, dan ini untuk SSD yang lama. Untuk pelepasan juga sama, kita harus melepas di soket baterainya dulu sebelum melepas SSD-nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan sekilas, dia ada perbedaan ukuran ya. Untuk SSD originalnya itu dia lebih besar ya ketimbang SSD NVMe. Dan ini walaupun kapasitas yang original itu tidak lebih besar daripada yang NVMe ini ya, kita lihat di sini kan kapasitasnya 512 GB ya. Sedangkan original bawaan kalau kita beli itu di 128 GB, tapi harganya masih lebih mahal yang original walaupun kapasitasnya lebih kecil. Oke, jadi di sini kita akan ganti saja dengan SSD yang baru, dan tadi saya sudah konfirmasi ya untuk penggantian SSD ke pemilik, apakah mau diganti yang original atau menggunakan SSD yang NVMe, dan pemilik memutuskan untuk menggunakan yang NVMe saja supaya kapasitasnya lebih besar. Oke ya, ini kita pasang adapternya. Jadi untuk modif memori ini kita mesti menggunakan adapter ya supaya bisa terbaca ke motherboardnya. Oke, ini kita pasang seperti sedia kala ya. Kalau sudah terpasang, kita kencangkan, kita kunci dengan baut ya. Oke, kalau sudah terpasang ya, sekarang tinggal kita pasang back covernya ini ya. Oke, kita pasang dulu back covernya. Oke, back cover sudah terpasang dan kita siapkan untuk USB bootable-nya. Jadi di sini sudah saya install ya, sudah saya install macOS Monterey. Dan sekarang kita tinggal colokan dan kita pasang ke USB portnya. Dan untuk menginstal kita mesti menekan dua tombol, yaitu Alt atau Option dan tombol Power. Jadi kita pencet tombol Alt dulu, Alt atau Option, baru kita pencet tombol Powernya sampai dia muncul logo Apple ya. Nah, dia sudah muncul logo Apple seperti ini. Tahan sampai dia muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita akan memilih OS-nya. Nah, di sini OS Monterey. Kita klik. Ya, kita klik, kemudian kita klik juga arah panah ke atas ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Untuk proses loadingnya juga cukup lama ya, beberapa menit, sampai dia muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita pilih yang bagian opsi paling bawah, yaitu This Utility. Kemudian klik Continue. Nah, di sini kita akan menghapus SSD yang baru ya terlebih dahulu. Kita pilih bagian paling atas di sini, dan di situ bisa diperhatikan terbaca 500 GB. Kemudian kita pilih Erase. Ya, kita klik Erase di sini. Kemudian pastikan untuk formatnya adalah macOS Extended Journal. Nah, kemudian baru kita Erase. Oke, proses penghapusan memori baru sudah berjalan ya, sudah selesai. Kita klik Done. Kemudian kita exit This Utility-nya kita keluarin. Nah, kemudian baru kita menuju ke opsi yang kedua, yaitu Install macOS Monterey. Kita klik, kemudian kita klik Continue. Oke, kemudian kita klik Continue lagi.
Jadi untuk proses setup di sini kita hanya perlu klik continue, kemudian klik setujui atau agree dan seterusnya seperti itu ya. Kita tunggu dulu sampai dia muncul opsi yang lain. Nah, di situ silahkan diklik agree lagi. Kemudian kita pilih disk yang mau kita install ya, disk yang baru. Klik continue. Kemudian kalau misalkan muncul peringatan seperti ini, berarti kita diperintahkan untuk menancapkan charger ya. Oke, nah sekarang tinggal kita tunggu prosesnya. Ya, ini cukup lama ya untuk prosesnya, jadi mungkin bisa disiapin kopi sama cemilannya karena memang cukup lama, bisa 1 jam lebih ya. Oke, ini kita tunggu proses instalasinya sampai nanti selesai. Oke, untuk proses instalasi sudah hampir selesai. Nah, sekarang kita finishing. Jadi untuk finishing di sini ya kita hanya perlu setup aja dari wilayahnya, bahasa yang mau digunakan. Jadi setup di sini sama seperti ketika Anda beli MacBook baru ya, nanti akan ada setup seperti ini ya. Jadi silahkan diisi sesuai dengan informasi yang ada pada Anda. Nah, ini oke, untuk proses setup ini sudah selesai ya, dan macOS sudah normal ya. Alhamdulillah ini sudah normal, bisa digunakan kembali. Oke, jadi untuk penanganan MacBook yang muncul logo, folder dan tanda tanya kurang lebih seperti ini cukup parah ya, karena harus dilakukan penggantian SSD. Tapi kalau misalkan ketika dicek di disk utility-nya Anda masih bisa menemukan SSD-nya atau SSD-nya masih terdetek, ya mungkin bisa diinstal ulang saja, tidak perlu diganti SSD. Tapi kalau misalkan SSD-nya sudah tidak terdetek, tidak terlihat oleh BIOS atau mesin, maka silakan dilakukan tutorial seperti di video ini. Oke, untuk SSD-nya tadi terbaca ya 500 GB dan proses perbaikan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.